termasuk magic square, merkaba ini juga termasuk. Magic square ini nggih wifik sih maksudnya. Jadi hitungan-hitungan seperti itu. Kalau merkaba itu niki segi 6 atau segi 8. Ini aslinya ada di semua hal. Contoh nih, yang tepati lebah tuh tawon kan itu kan segi 8. Itu kan merkaba. Ini saya guna seperti itu. Terus gimana lagi? Intinya di semesta tuh banyak tersebar seperti itu, bentuk-bentuk yang itu sama, bermuatan energi yang selaras. Jadi kalau kita bisa menyelaraskan dengan energi yang ada di bentuk itu, nah itu akan ada untuk hal-hal yang luar biasa. Pada setiap manusia asli sudah ada energi seperti itu, jadi cuma belum diaktifkan. Untuk cara pengaktifan itu memang nggak mudah, butuh atonemen, butuh latihan, ada tata cara pernafasan tertentu dan teknik-teknik untuk makanya ada kata Moses jenengan pun sakit kan. Mandala lingkaran apa jenenge? Nggih geometris, jadi kayak model itu sumber energi. Biasanya sing gawe nggih mboten yang sembarangan, jadi buatnya butuh waktu. Yantra, apa sih yantra pernah nate mireng? Yantrae kula enten jane teng omah enggak gowo. Jadi kayak simbol, jadi kayak segitiga dia yang ditumpuk. Tapi dia simetris, Pak. Itu menimbulkan resonansi energi. Berarti seperti itu. Berapa? Waduh, bukan rencana atau berikut. Nah, seperti ini kan sudah sering ada di sekitar kita. Masalah yang jadi masalah adalah mungkin kita sudah pernah bahkan sering pakai dan bersinggungan, tapi kadang terasa kurang maksimal. Kita udah menguasai reiki atau kundalini atau ketemu, tapi kok rasa-rasanya kurang manjing. Ini itu Sri Yantra. Modelnya seperti ini. Ini kan simetris. Itu seperti itu. Itu biasanya tinggi meditasi. Intinya ini sumber energi. Kayak portal istilah. Itu kayak mengandung apa jenenge? Holografis dari alam semesta. Mungkin sakit diperdalam ya Mbak. Kalau mempelajari ini kata panjang dalam lama. Kita nanti fokusnya di bagaimana kita bisa maksimalkan kemampuan kita yang sudah kita punya ini untuk jadi lebih maksimal. Terus pun caranya ini kita nanti naik ke atas, kita bahas. Kenapa kok tidak maksimal? Nah ini karena di kita lebih sering mungkin ada kebiasaan atau trauma negatif yang itu jadi penghambat. Nek yang Jawa nggih biasanya diruat rin, nggih diruat dibersihkan. Nek orang Islam nggih diruyah dan sebagainya. Biasa. Oke. Bawa AC. Wah, siap. Gitu. Karena dari kebiasaan-kebiasaan itu yang itu jadi membuat endapan negatif di dalam tubuh. Kalau rinciannya ini dereng kula share teng grup nggih. Iki teng itu saya simpen di mana? Sedap. Jeffrey. Kalau share teng grup mawon. Jadi niki. Ini yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh, bisa
apa jenenge mengakses alat-alat yang sudah ada niku. Kita punya contoh duwe cekelan itu kok ora maksimal. Jadi tanpa itu kita udah bisa aslinya. Kalau connect ya, kenyataannya susah, ada terhambat karena kondisi frekuensi kita belum selaras. Nah, bagaimana cara menyelaraskan? Ini yang jadi catatan, ini yang jadi penting. Pun masuk teng grup gitu. Nah niki sing gambarin ini. Jadi ini adalah poin meter istilahnya. Semakin besar angkanya berarti semakin besar energi. Kalau min berarti nggak semakin minus, semakin minus. Penonjolan diri berarti merasa lebih dibanding yang lain, itu udah minus. Otomatis frekuensi kita nggak selaras. Apalagi sering marah, punya rasa takut, ya minusnya 10 kata. Punya rasa khawatir, apati semati rasa istilahnya. Punya rasa bersalah lagi yang kebanyakan orang di sini ya, punya perasaan bersalah yang terlalu besar. Yang ini jadinya frekuensi energinya dia nggak imbang, makanya kadang jadi sakit karena terlalu minusnya terlalu besar. Nah ini seperti ini kondisinya, jenengan nggih badhe napa jenenge mau main powernya nggih akan minus juga frekuensinya untuk bisa masuk ke gelombang alfa maupun theta nggih. Itu nanti jarang banget, jadi susah. Karena ini perlu dibersihkan dulu nek yang Jawi nggih diruwat lah, diruyah, ya mandiri nggih saged. Intinya ini dinetralkan. Nah, seperti ini cara ngimbanginya gimana? Dengan kita pluskan. Kita kalau masuk yang plus, ya ada eksplorasi, kooperasi, membuka diri, ya kooperasi itu membuka diri. Eksplorasi itu dia pengen mencoba untuk berubah jadi lebih baik. Kalau ada keinginan untuk berubah itu nanti udah plus 1. Ada keinginan untuk bisa kooperasi, jadi bersosial dengan orang lain, plus 2. Dan seterusnya. Ini rinciannya enten sami ini. Membuka diri, kerjasama, keadaan silaturahmi, saling beri keuntungan. Kemudian, nah ini kalau semakin besar plusnya, yang semakin besar energi yang dihasilkan. Otomatis kalau itu besar, bisa sampai hakul yakin, saksen pengakuan akan Allah, berarti yang sampun ikhlas, tawakal Allah, saya benar-benar. Ini biasanya di torekot seperti ini, pelajaran seperti ini ada di torekot. Intinya itu bersihkan Pak. Nek sampun bersih, sudah bersih. Nggak harus bikin, nggak harus apa, itu akan mudah aslinya. Nggak perlu alat-alat radionik dan semacamnya, aslinya itu pun sakit. Main powernya udah terbentuk. Makanya ada pelajaran torekot. Bagaimana cara membersihkan ini semua. Kita mengoleksi energi plus ini nanti nggak akan sendirinya, minnya nanti akan berkurang. Contoh, kita masih punya rasa takut, berarti min 4. Tapi di satu sisi kita juga ridho, ikhlas dengan segala keadaan, berarti plus 4 berarti 0, berarti normal. Indela lalu yang dhuwur, berarti ini anak tenturai kita seringnya di mana? Meter spiritual meter kita ada di mana posisinya? Makanya nek muhasabah kula carane ngoten niku. Kula rasane jaken berarti kita imbangi. Nek langsung plus 5 po 6 kan berat, mungkin dari plus 1 plus 2 dulu. Sekali-kali nanti kalau bisa naik itu nanti akan imbangi istilah. Kalau ru'yah kemudian ruwat itu kan eksternal. Orang lain, kita perlu bantuan orang lain. Kalau sendiri kadang ini apa jenenge nggak maksimal karena kita pikirannya seruwet, jadi ya wiritane kadang kurang manjing lah istilah. Makanya ini penting jadi acuan bagaimana kita mengetahui spiritual meter kita. Terus niki enten lagi catatan bahasa Indonesia ini mana tuh? Sekedap. Waduh, malah golek file
Ya, intinya seperti itu dulu lah. Kemudian kita masuk di materi. Ini kembali ke filenya. Pada dasarnya kita ini mempunyai kekuatan ini. Main power kita punya kekuatan pikiran. Semua yang kita dapat pada asalnya itu adalah keinginan dari manifestasi dari kita sendiri. Nah, kalau kita mungkin sering apa sih jangan-jangan bila misalnya dari pangapunten juga mungkin di kita lebih banyak kebiasaan negatifnya yang tadi yang sudah saya share tadi. Makanya jadi ada penyakit, kemudian ada hal-hal yang itu manifestasinya ke negatif. Karena apa yang kita pikir itu nanti akan terwujud. Ana inda dzanni abdi bi, istilahnya gitu. Jadi Allah Ta'ala itu akan memberi apa yang kita. Jadi sungguhnya Allah Ta'ala itu dia ada di persangkaan hambanya kepadanya. Kita mikirin apa nggih? Untuk ini ku. Istilahnya kayak gitu. Pengaruh ini negatif. Jadinya kita memanifestasikan hal yang negatif dalam kehidupan. Biar positif gimana? Gitu. Wow, balik ke spiritual meternya dicek. Ya, kalau sudah positif, lah ini nanti bisa dikembangkan. Jadi tanpa radionik dan sebagainya, aslinya sudah bisa. Pakai radionik sekalipun, pakai hizib dan asma sekalipun, kalau kita frekuensinya rendah, kita misalnya yang pangapunten kita tetap nggak akan maksimal karena tidak sinkron dengan apa yang kita baca, kita doakan. Jadi kita memiliki pun enten semuanya nggih. Jadi secara detail bagaimana cara kita niki bisa memaksimalkan main power dari visualisasi. Ya, selama ini kan visualisasi kan cuma membayangkan, jadi tidak sesederhana itu. Yang paling penting adalah kita ini bisa merasakan, saya benar-benar sampai ke sensor indrawi kita. Semakin visualnya itu semakin dapat, itu semakin klik lah istilahnya. Jadi ini pripun nggih. Makanya kan orang-orang sing dia itu istilahnya jadab kan, jadab kan dia kan aneh, gerakannya aneh, melakukan hal yang aneh. Itu dia karena dia nyambung dengan frekuensi yang lain. Jadi kita ngene-ngene, kita ngene-ngene, kita radul ya mau boleh. Dia tuh aslinya memegang dan merubah sesuatu. Kita nggak lihat. Frekuensinya dia di tempat yang lain. Nah, kita betul sangat karena kita frekuensinya nggak masuk. Ya, itu karena visualisasinya sampai lahir batin, sampai indrawinya itu kena. Nah, ini yang jadi penting di sini catatannya di garis bawahi. Kita bisa seperti itu dengan dilatih juga. Nih bisa ya Pak jadab tenan. Oke, saya setuju Pak. Jadi gerakan, ada yang suka bawa pensil. Nah itu memang dia caranya masuk dengan pensil. Itu kayak ancur kalau saya bilang. Kira ini nyantol. Kemudian langsung mendung. Ngenten iku. Padahal ngene-ngene tok. Ini rungena ya jadi ngene terus. Itu kayak ancur istilah. Itu maksudnya radionik sih kalau saya bilang. Nah itu gerakan-gerakan tertentu seperti itu dalam rangka ini dia memvisualisasikan sampai dapat dan kena rasanya. Ini yang perlu kita latih ada di sini. Bagaimana kita nggak cuma sekedar visualisasi, tapi juga sampai panca indrawi kita ini bisa manjing lah istilahnya. Nah ini yang penting di sini. Jadi manjingnya itu perlu dilatih. Ya semua udah saya tulis di sini, ini lengkap nih. Ya, ini kalau buka apa ini? Saya itu karena ini adalah dasar kalau dulu. Ini kan kalau belajar kan sebelum nikah Pak. Tahun 2015-2016 lah. Kalau dapat materi ini kemudian berdalami. Akhirnya setelah itu nikah, ketemu Satfika, wah luar biasa. Berarti kan implementasinya dari sini. Karek nyambung gitu, oh berarti bener kabeh.
Materinya awalnya saya dapat dari ini. Oke, seperti itu ya. Jadi cara visualnya sampai merasakan sensasi emosi. Kemudian ya jadi penting juga kita soalnya masalah ini lebih gampang visualisasi yang negatif masalahnya. Makanya nggih sing diintone niku terus yang pangapunten. Untuk yang positif kenapa susah? Karena kita terbiasanya otomatisnya tentang negatif. Nah ini perlu dirubah. Berarti kembali lagi di spiritual meternya dicek. Ya, itu dibiasakan. Spiritual meternya jatuhnya di mana itu seringnya. Ya itu perlu dilatih karena itu kan internal masing-masing. Jadi kita nggak bisa intervensi. Kalau ruatan sekalipun, kalau dia spiritual meternya kebiasaan ini nanti balik lagi. Nggak akan lama. Ya ruatannya kayak istilahnya nggih muspul kalau saya. Nggih, ya cuman mungkin selama 1-2 bulan mari, Pak. Ini delala mau mulai. Nggih, balik karena kebiasaannya masing-masing. Karena itu kan habit. Itu habit. Itu habit. Makanya nggih, kita nggak bisa intervensi karena kan hidup orang lain. Kita sebagai terapis cuman bisa membantu, mensupport, memaksimalkan apa yang bisa dilakukan. Selebihnya tetap semua kembali ke pasien. Jadi kita mengedukasi pasien itu sangat penting karena akan memudahkan kita dalam praktek. Seperti itu. Karena ini kan habit nih, maksudnya ke habit, kembali ke habit juga. Makanya untuk yang positif kita biasakan. Nah untuk kembali lagi ke materi visualisasi ini, hal-hal yang dapat menggagalkan biasanya karena ini pengindang berhasil, nah ini pertama. Yang kedua takut gagal. Wah ki iso ora ki ya malah mboten saged. Jenenge visualisasi ya bismillah. Kita baca doa nggih piye carane mancing dirasa yakin. Kita merasakan sensasinya seakan-akan udah udah terjadi atau akan terjadi. Kalau di sini ada saya contohkan tuh kayak aktor dia sangat-sangat keren banget karena menjiwai perannya. Tapi bahasanya kalau aktor selesai peran, kembali ke dunia ini masing-masing beda. Sifatnya nggak seperti itu karena cuman untuk pengambilan gambar mawon. Untuk visualisasi bedanya kita nggak berhenti, jadi tetap dilanjutkan sampai itu tadi terlaksana dan termanifestasi. Contoh niki, kita pengen goal tender tender gini biar bisa goal. Selain diikhtiarkan juga ditambah dengan ikhtiar batin, divisualisasikan kemudian dibantu radioning entah asma atau apa yang lain, yaitu dimanjingkan bicaranya. Yang penting jangan terlalu menggebu untuk pengindang pagi untuk sukses lah. Sampun selesai wis kita seakan-akan kita nggak melakukan apa ada fokus ke hal yang lain, bukan ke situ lagi. Walaupun perasaan kita masih di situ. Kita yakin gue insya Allah bismillah lah. Mungkin kalau ini enggak, nanti akan ada yang lain. Jadi enggak harus saat itu. Dan bentuknya bisa jadi bukan itu, mungkin bentuknya lain lagi. Mungkin kita delala enten hibah atau yang lain. Yang nilainya mungkin beda sih, tapi itu juga termasuk pencapaian juga. Jadi enggak serta-merta yang kita inginkan kita visualkan terus akan plek seperti kecuali pun mahir gitu, pun mahir benten lagi. Untuk latihan kita belum bisa langsung saklek seperti itu. Kalaupun mahir, ngeri Pak. Kalau rian enten sing busi kula mriki dalamnya tidak dipang mriki. Kan main ke sini. Dia cuman ngomong-ngomong tak kene nanti awane nglumpuk teng mriki sedan. Wah, gitu lah nanti. Nah, ini lho Mas. Contohnya langsung Pak. Jadi ngomong contohnya ini enek anu ngene iki lho langsung. Langsung nglumpuk teng dhuwur omah kula. Langsung praktek ya, seperti itu karena game mancingnya udah levelnya beda dengan kita yang masih awam. Itu bisa sampai seperti itu. Jadi ini nyontoh ini wong duwe naga sasra ya Mas, kuwi gampang dituti awan. Ini mendung tapi bukan mendung hujan. Memang biar enggak panas. Nah, itu biasanya orang punya naga sasra. Ini dulu. Nah, ini lho. Ingat, seperti itulah. Dia langsung mencontohkan. Terus dan gampang, anyway.
semut kayak rokok langsung di ini tok. Itu radio nih, kan dia nyari ini mancingin. Klik langsung terang. Langsung nih, cepet banget. Jadi kalau seperti itu levelnya kita lain nih. Kita belum sampai yang seperti itu untuk tahap pelatihan. Yang penting ini spiritual materinya kita kebiasaan hidupnya ditata. Karena untuk membangkitkan hal yang positif memang itu tidak mudah karena kebiasaan kita kan negatif. Seperti itu. Kemudian yang perlu di garis bawahi juga kaitan frekuensi untuk masuk ke alfa dan theta. Theta sangat susah banget. Di minimal kita alfa ini kondisi rileks. Kalau theta niku yang saya rasakan kalau masuk ke frekuensi theta itu rasanya lama. Nih jalan pernah ngerawas wiritan, prosesnya cepet. Tapi ndalah delok jam, nanti itu suruh jam. Nah itu berarti masuk theta, Pak. Itu seperti itu. Termasuk semalam kalau pas sebelum ngupload niki teng grup nian kalau wiritan cuman 1 jam. Tak kira ngomong 10 menit atau 4 jam. Tak delok wis jam 1 punjul ternyata. Padahal jadi jam 12 itu masuknya theta. Gelombangnya. Termasuk ketika pas jenengan biasanya pas mau tidur. Pas mau tidur kita kayak dengar sesuatu yang itu temponya kayak monoton. Itu masuk theta. Delok apa gambar apa dengar itu kayak waktunya kayak lama. Kayak slow mo. Nah, seperti itu masuk theta. Jangan pernah merasakan itu sensasinya kurang lebih seperti itu. Ini memang agak langka soalnya susah. Biasanya guys sebelum tidur nih sing sering gampang. Latihannya kan sebelum tidur. Makanya di dalam Islam kan Rasulullah itu paling banyaknya wiritan itu buat pas ba'da sholat ketika pas mau tidur. Macamnya ghafir, subhanallah, macamnya zukhruf umur kula lari. Termasuk Gus Baan beliau ngendikan sendiri, saya tuh banyaknya wiritan bukan di ba'da sholat kemudian di waktu buatan mau tidur. Karena ini mencari waktu ini adalah ada fenomena seperti ini karena gelombang frekuensi theta paling mudah pas mau tidur. Dan pas kita turun betul apa kan? Gini, jadi di dalam gelombang frekuensi theta itu cuma dikit aja nih pun rasanya pun bangun Pak. Pun kena. Nggak perlu waktu lama. Jadi sedikit aja cuma 1 detik udah cukup. Oke lanjut. Jadi walaupun cuma 1-2 detik, tapi ndelalah pas kita wiritan atau kita masukkan afirmasi, kena saat detik monis luar biasa. Itu langsung efeknya itu di dunia gelombang ini pun langsung maju cepet banget. Coro-coro ini langsung mustajab lah istilahnya. Buat Islam mustajab. Kalau di seperti ini itu udah kena frekuensinya udah itu pun untuk termanifestasi sangat-sangat mudah untuk mewujudkan. Makanya kan seringnya doa itu banyaknya ketika sebelum tidur. Bahkan sebagian tirakat kan salah satu tirakat ini diwoco arep turu karena ada teori seperti ini. Jadi bukan tanpa alasan. Kayak gitu. Ini mau masuk alfa mohon pun luar biasa pun kena theta. Jadi nggak ada batasan waktu dan tempat, nggak ada batasan apapun. Jadi cerocor nih kita ngirim omongan nih so tekan wong ini luwih. Kayak nek guru saya Rian pernah cerita enek sing dandaknya TV.
Jadi, lah beliau tuh mau pulang ke Jawa Timur. Mau pulang ke Jawa Timur. Wah, kini tak tinggal di Jawa Timur, sakne. Kan berarti kan nggak bisa ngambil tuh. Terus akhirnya randi nomor telepon ya Pak, telepon mboten ada. Jadi bengi bar salat tahajud diceluk, Pak niki TV ning jenengan pun yang jujur jam nomor iki lah. Sesuk tekan tenang. Kok ayo sini? Lah jarene kan rene. Lah terus tadi. Lah kok lah wis kepikiran dhewe seperti itu. Itu karena niki mancing bisa tanpa batas itu seperti itu. Termasuk beliau pas cerita juga sowan salah satu kiai berdua nih ada kalau kiai ini sendiriane ini sowan teng pondok nih. Ini sing kiai sing setunggal tanglet. Kiai jenengan nomere kula nyuwun. Kula entene butuhan mungkin WA. Betul gak ada WA kula kiai. Lah terus biasa sing duwe ya anu kae, sapa jenenge Caca, nek aku ora duwe. Nah, terus sing guru kula ngomong, nek kula gak ada nomor jenengan. Wah, ampun ganggu kula. Boten nomor telepon iki. Paham ya? Ampun, ojo ganggu aku. Lah sing yaene sing setunggal mah ya bingung. Iki maksudnya apa jarene ora di nomere. Ora nyambung, maksudnya ora nyambung. Apa nih nomor itu? Nah itu masuknya dari seperti ini nih. Dari gelombang frekuensi alfa. Termasuk Wali Songo zaman dulu kan bisa bertemu di satu tempat padahal tempatnya jauh-jauh. Di sepanjang pulau Jawa Timur, Jawa Barat bisa ketemu di satu tempat di waktu yang sama. Dengan cara kayak gini juga sama. Ini hasil yang dipakai di zaman dulu. Teknologi ini kayak seperti ini. Ini bisa kita aplikasikan dalam di sekarang zaman sekarang juga. Enek saiki WA ngandune. Itu alfa, enggak alfa maupun theta itu luar biasa, jadi tanpa batas. Canggih. Canggih zaman dulu luar biasa. Iya kayak telepati. Dan itu udah sering visualisasi, udah sering masuk ke alfa, niku ketemu karo wong sing padha nggih nyambung. Karepe ngene ngerti. Karena dia sama-sama tahu gelombangnya. Itu kayak gitu. Jadi kalau istilahnya akan masuk ke tingkat dimensi yang lebih tinggi, caranya kita melatih. Ini kalau saya cantumkan di sini kayak TV. TV ada saluran channel nomor 4. Wah, gandeng randewi remote gak ngerti ini kuwi tok, CCTV terus ya CCTV terus. Orang ngerti ternyata ini TV. Wah, karena kita nggak pernah punya remote untuk bisa merubah. Kalau kita punya remote-nya, kita rubah frekuensinya, nanti akan kita dapatkan yang lain. Orang yang sering mengakses alfa minimal itu nanti akan dia dapat lain, kehidupannya akan berbeda dengan orang yang seringnya ke beta. Seringnya lebih banyak di meter spiritualnya dia negatif, ya hidupnya lain istilahnya kayak. Jadi kalau dia seringnya di alfa mainnya, visualisasinya sudah masuk, otomatis hidupnya akan dijalani juga akan berbeda. Pengalaman termasuk ilmu yang didapat juga akan berbeda. Pemahaman juga beda. Mungkin ilmunya sami, tapi paham ini lain. Bahkan mungkin aja malah gak bisa memahami, tapi yang ini bisa. Di kula wingi salah satu guru kula teng Jogja temu Tilang. Kali rencang kula nggih, bareng berdua. Kan kono beliau ngendikan cita kata rada cerita rada sensitif. Nah, sisi kayak intinya banyak lah menjelaskan ini. Ini sing kancaku mau turu. Nah, ngene iki lho Mas. Aku ini masalah ngene iki tak critakne kabeh, tapi nek sing ora anu yo. Aku ora menyembunyikan, tapi kalau orang yang enggak apa jenenge tidak berhak lah atau tidak frekuensinya enggak, dia enggak bakal paham. Kita ngerti nggih? Kamu paham? Ora ngerti aku.
Ya wis, Saya dhewe. jatahnya yang masing-masing. Ya wis diblokok Ini balik ngomong beliau bela-belaan luar biasa. Ini di Indonesia tuh kayak gini-gini. Saya ketemu sama orang ini jadi buronan sampai orang-orang luar ke sini karena penelitian beliau tuh luar biasa nih. Terus ndelik gon isu internet itu apa di belak-belaknya. Ini gini sing ngerana gitu termasuk. Jadi seperti itu karena frekuensinya lain, nggak terbiasa dengan mungkin ngomongnya biasa, ternyata omongan tuh ada frekuensinya sendiri ya. Jadi wong sing sepuh kan nek ngomong